warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, luar biasa. Nah, untuk sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Ahmad untuk memimpin doa pagi ini. Silakan Ahmad. Teman-teman, sebelum memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ahmad sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau ngecek dulu siapa hari ini yang tidak hadir. Rama. Siapa? Rama. Muhammad. Rama. Siapa lagi? Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah. Siapa lagi? Arsyad. Saidi. Habibi. Oh, banyak yang hari ini tidak hadir ya. Kenapa lah katanya? Muhammad Rama lupa. Apa? Rabiatul sakit bikin katanya. Oh, ada yang sakit, ada yang apa ya? Ya, tidak cepat kalau seperti itu. Kita tetap lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Coba cek dulu di sekitar lingkungannya masih ada sampah atau tidak. Kalau sudah tidak ada sampah, baru kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Gimana? Udah bersih semua? Pakaiannya sudah rapi semua? Oke, kalau semuanya sudah rapi, berarti kalian sudah siap untuk memulai pelajaran. Oke. Ini kita mulai dulu yang pertama. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, berarti kita ada kesepakatan kelas. Seperti biasa ya, yang pertama, tidak diperbolehkan makan di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, tidak diperbolehkan ya selama proses pembelajaran makan dan minum ya di dalam ruangan. Pakaian yang tidak rapi akan didenda seperti biasa. Rapi belum sudah semua pakaiannya? Belum. Oke. Menggunakan smartphone yang tidak untuk mendukung proses pembelajaran nanti akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Ya, smartphone-nya boleh ditaruhkan di meja di pojoknya, jangan digunakan dulu sebelum ada perintah untuk menggunakan smartphone. Lalu yang keempat, menjaga protokol kesehatan. Dan terima kasih bagi yang masih pakai masker. Kalau yang maskernya ketinggalan, nanti pas istirahat dibeli. Yang pasti menjaga jarak. Kalau rasanya kurang enak badan, pasti ditutup mulut dan hidungnya. Disiku ya. Paham sudah anak? Oke. Sebelumnya juga kita tadi sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasa. Artinya ya udah ya dulu ya. Kepada anak-anak ibu persilakan untuk berdiri. Sudah siap? Garuda Pancasila, akulah
dahi, tunjuk dagu, tunjuk hidung. Ayo. Tunjuk kuping. Nah, padi dulu konsentrasi ya. Ya, yang lainnya sudah banyak ya konsentrasi. Tahu kuping? Iya ya. Oke. Ya, udah fokus belum? Sudah? Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ayo padi ya, lebih konsentrasi padi ya. Nah, yang pertama ini, masih ingatkah kalian dengan pelajaran sebelumnya? Masih. Masih ya? Oke. Nah, pelajaran kita sebelumnya tentang apa? Listrik statis. Nah, apa yang kalian ingat dari listrik statis? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Begitu ragu-ragu. Ayo, yang hati apa baik? Listrik statis, hukum kolom, medan listrik. Oh, kita belajar tentang listrik statis. Ya, hukum kolom dan medan listrik. Ada lagi lah yang lain masih ingat? Enggak ada. Berarti aja sendiri, maka tadi semua katanya ingat. Ya, ibu ya menyakini saja kalian masih ingat dengan pelajaran sebelumnya. Nah, karena kalian sudah mempelajari tentang listrik statis, babnya juga sudah habis, kita dan kalian sudah ingat dan sudah bisa, kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya, dinamis. Jadi untuk hari ini, pertemuan ini kita belajar tentang arus listrik. Untuk belajar arus listrik, kalian saksikan dulu videonya. Saksikan dulu video ya. Jangan tidak fokus kan ceweknya cantik ya. Nah, sudah ya. Sudah ini. Oke. Apa yang dilakukan orang pada video tadi? Siapa yang mau jawab? Oh, Siti. Apa Siti? Apa? Orang tidur memakai kipas angin. Orang yang tidur memakai kipas angin. Orang tidur memakai kipas angin. Kira-kira kenapa dia pakai kipas angin? Ada yang kalau hari dingin pakai kipas angin tetap? Ada. Pernahkah? Pernahkah kalian melakukan hal seperti di video? Pernah. Sering. Nah, mengapa? Tadi kan pakai kipas angin. Kira-kira kipas angin itu bisa nyala kenapa? Siapa yang bisa jawab? Karena ada listriknya. Karena ada listriknya. Ada listriknya. Tempat dia karena apa? Ahmad? Ada arus listrik. Ada listriknya. Jadi siapa yang mau jawab tadi? Randy apa? Hah? Kenapa tadi? Karena ada listriknya ya? Ya. Ya karena kita biasa sehari sebelum menggunakan kipas angin dicolokkan dulu ya ke listrik. Tapi ada yang nggak dicolok listrik. Beban. Oke, untuk mengetahui lebih jelas kenapa kipas angin tadi bisa nyala, kita akan belajar. Tapi sebelum itu kalian harus mengetahui dulu indikator apa yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menganalisis keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian, ya. Lalu menyelidiki rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Tujuannya, melalui kegiatan pengamatan video, percobaan, literasi nanti, juga diskusi, kalian itu dapat menganalisis keberadaan arus listrik dalam suatu rangkaian. Nah, untuk hari ini kita mengetahuinya pada rangkaian yang sederhana dulu ya. Nah, lalu dari kegiatan yang sama juga, kalian dapat menganalisis rangkaian listrik yang terbuka itu seperti apa, yang tertutup itu seperti apa. Lalu juga nanti kalian bisa menjadikan hasil rancangannya. Karena itulah nanti kita ada praktikum ya, rancangannya mengenai rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik yang tertutup. Nah, apa yang kita lakukan? Tadi pengamatan video sudah kita lakukan dan nanti juga akan kita lakukan. Lalu kita akan melakukan yang namanya percobaan. Kita juga akan melakukan literasi, diskusi, presentasi.
evaluasi dan juga post test. Oke, sampaikan tentang penilaian apa yang akan dinilai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dinilai dari kegiatan pre-test dan post test kita, ya. Selain itu juga dari pengerjaan di LKPD. Nah, lalu sikap, ya. Bagaimana kalian bersikap selama pembelajaran? Apakah kalian belajarnya dengan baik, ya? Apakah kalian sopan santun di dalam kelas? Apa ribut? Apa jalan sama teman, ya? Apa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan disiplin, seperti itu, ya? Lalu ada keterampilan. Keterampilan ini dinilai ketika kalian nanti melakukan percobaan duplik, percobaan, ya. Ketika kalian melakukan diskusi, jadi keterampilan kalian dalam melakukan tersebut juga keterampilan kalian saat berdiskusi. Nah, nanti juga ada penghargaan kepada kelompok terbaik. Manfaatnya, namanya kita belajar itu selalu ada manfaatnya. Diharapkan nanti dengan belajar tentang aktivitas ini nanti kita dapat memahami bagaimana listrik dan benda elektronik itu bekerja dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara lebih bijak. Nah, sebelum kita memulai pada kegiatan kita, ini kita akan melakukan seperti biasa aplikasi tanpa bidak dulu. Nah, sekarang silakan buka HP-nya masing-masing. Ibu kirimkan link untuk pretestnya. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Link yang pertama itu yang pretest. Ayo, mana? Ya, silakan. Diisi dulu. Kenapa? Ada. Ini. Ya. Ya. Ya, berikutnya. Isi aja namanya, tulis. Sudah, waktunya 5 menit. Ya, sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Oke, sudah. Sudah kelihatan skornya? Sudah? Mana skornya? Ayo jawab. Sudah? 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 Nah, karena semuanya rata-rata beda dan ibu lihat nilainya masih kurang bagus, masih di bawah KKM, ya. Kebanyakan nilainya 20, ya, 40, seperti itu, ya. Nah, supaya lebih bagus lagi, ya. Sudah, ya, cukup peritasnya. Sekarang HP-nya ditaruh lagi ke tempatnya seperti semula. Taruh lagi di tempatnya seperti semula. HP-nya, ya, taruh lagi di tempatnya seperti semula. Karena masih banyak nilainya yang kurang bagus, makanya kita harus belajar. Ayo. Sudah simpan lagi HP-nya? Simpan, taruh dulu. Simpan dulu. Nah, kita lanjutkan, ya. Nah, sekarang sudah cukup. Lupakan dulu pretestnya. Tadi yang nilainya kurang bagus bisa kita perbaiki setelah kita belajar. Sekarang
Apa kira-kira yang bisa muncul dari video yang tadi? Ada yang bisa mengungkapkannya? Ya, Tendi, silakan. Apa Tendi? Mengapa lampunya yang mati bisa hidup? Ini dari video yang pertama berarti ya? Baik, kita ini rumusan masalah. Mengapa lampu yang mati bisa hidup? Yang awalnya mati menjadi hidup. Ada lagi? Saya Bu, Alia, apa Alia? mengapa lampu yang hidup bisa mati lagi? Oh, ini masih video yang pertama berarti ya, mengapa lampu yang Hidup bisa mati lagi. hidup bisa mati lagi. Ada lagi? Muncul pertanyaan, siapa? Ya, gantian lah, yang laki-laki dulu, Salma. Mengapa bisa terjadi korsleting listrik? Mengapa bisa terjadi Korsleting listrik. konsleting listrik? Berarti ini tadi yang video kedua. Ada lagi? Zahra. Ayo Zahra berdiri dong, itu nggak kelihatan. Berdiri. Apa Zahra? Mengapa jika terjadi kebakaran atau konsleting listrik lampu jadi padam? Mengapa jika terjadi kebakaran atau konsleting listrik lampu ya atau listrik? Lampu atau listrik ya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Sudah, kita cukupkan pada 4 permasalahan ini dulu ya. Kira-kira ini tadi ada Sandy, ini tadi Haya, lalu Salman, lalu Zahra. Mengungkapkan kira-kira masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari video tadi. Nah, sekarang ada yang bisa menjawab. Nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 ini ada yang kira-kira bisa menjawab? Nomor 1, mengapa lampu yang awal mati menjadi hidup? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kira-kira? Tebak aja. Salah tidak apa-apa. Kenapa lampu bisa menyala? Karena ada arus listriknya. Ya, Ahmad, apa Ahmad? Karena ada arus listriknya. Karena ada arus listriknya. Menurut Ahmad, lampu tadi yang awalnya mati bisa hidup karena ada arus listrik. Jadi jawabannya, ini hipotesis ya, jawaban sementaranya karena ada arusnya ya. Arus listrik. Karena ada arus listrik. Kalau yang kedua, kenapa lampunya mati lagi? Ada stop kontak. Kenapa tadi? Karena ada stop. Karena ada stop kontaknya. Ada yang ini. Karena ada stop kontaknya. Ya. Yang ketiga, mengapa bisa terjadi konsleting listrik? Kenapa? Kenapa bisa terjadi konsleting listrik? Konslet. Kenapa konslet bisa terjadi? Kenapa? Takdir, Bu. Iyalah, takdir. Oke, berarti ini baru jadi jawabnya. Yang keempat, mengapa jika terjadi kebakaran atau konsleting listrik, lampunya padam? Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Belum tahu jawabannya? Belum. Ya sudah. Berarti yang punya jawaban itu adalah pertanyaan nomor 1 dan 2, 3 dan 4. Kalian belum tahu sekali jawabannya ya? Nah, marilah kita cari tahu bersama-sama melalui percobaan dan diskusi. Nah, yang pertama kita bagi kelompoknya dulu.
ini pada tuh Hamidi yang mau cari usahanya. Kelompok 3 Arbadaya Nisa, Arsad, Saidi, Siti, Zulkifli dan kelompok ini banyak yang hadir ya. Berarti Arsad dan Saidi tidak usah ditulis namanya. Lalu kelompok 4 Randy, Salma, Sarifah, Sandy hadir semua ya. Terakhir kelompok 5 Muhammad Ibrahim, Nur Fadilah, Rabiatul Adawiyah, Rakel Fatimah yang hadir adalah Rabiatul Adawiyah. Oke, kalau seperti itu sekarang anak-anak sudah tahu kelompok masing-masing? Silakan kalian duduk berkelompok. Kelompoknya seperti hurufku ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Silakan dipindah mejanya, diangkat lah, jangan digeser. Ya, ambil yang terdekat. Misalnya di sini kelompok 4 ambil yang terdekat. Satu di situ. Jadi mejanya ini aja dibalik seperti hurufku. Kelompok 5 Nah, jangan terlalu dekat di sini. Ya, silakan sambung. Ini dulu, ini warna. Diangkat ya, jangan digeser. Diangkat, jangan digeser. Ya, ini ambil. Ini baik. Ini untuk. Jangan di situ semua.
Oke, semuanya sudah menerima KKPD-nya masing-masing? Sudah? Sudah? Perhatikan dulu sini, nanti dulu Ibrahim. Perhatikan sini dulu. Perhatikan sini dulu. Perhatikan ibu dulu ya. Tadi ibu bagikan sudah masing-masing untuk KKPD kalian. Yang berukuran besar itu adalah untuk LKPD kelompok. Itu yang dibutuhkan. Nah, yang LKPD ukurannya lebih kecil itu adalah LKPD pribadi untuk kalian sendiri. Masing-masing nanti ditulis namanya. Ya. Kurang tuh. Ini ambil. Ya? Sudah terima KKPD-nya masing-masing? Nah, yang besar itu nanti ditulis untuk dikumpulkan sebagai hasil kelompok kalian. Nah, tapi KKPD yang kecil itu untuk kalian masing-masing. KKPD-nya juga dikirimkan nanti di grup WA yang bersama kemarin juga dengan bahan ajarnya. Sebelumnya itu Ibu jelaskan dulu bagaimana menggunakan LKPD. Nah, yang pertama kalian lihat LKPD-nya masing-masing. Nah, di situ ada petunjuk pengisian LKPD-nya di halaman yang pertama nih, halaman yang awal. Di situ mengisi waktu pelaksanaannya, isi hari ini hari apa, tanggalnya, lalu mengisi identitas, kelasnya kelas berapa, kelompok berapa kalian, tulis namanya juga. Lalu melakukan percobaan dengan mengikuti langkah yang ada di LKPD. Lalu mengisi tabel pengamatan, menjawab pertanyaan diskusi, membuat kesimpulan. Di situ ada indikator dan tujuan pembelajaran lagi ya. Nah, lalu balik lagi ke halaman berikutnya ada orientasi masalah. Ini video yang tadi. Kalau kalian mau memutar ulang videonya, bisa kalian scan barcode pakai HP kalian untuk memutar kembali video yang tadi kalau dirasa kurang jelas. Nah, kalau masing-masing ada ya, video 1 dan video 2 itu bisa kalian putar kembali dengan men-scan kode QR-nya ya. Nah, lalu ada tulisannya rumusan masalah. Kalian boleh menuliskan kembali ini rumusan masalah yang sudah kita tentukan sama-sama di kolom yang ada ya. Lalu dijawab. Kalau tadi ada yang pertanyaannya belum terjawab, silahkan nanti dijawab dengan kalian melakukan interaksi. Boleh baca di buku, bukunya dibuka. Boleh juga mencari di internet. Nah, lalu di sini nih. Lalu langkah percobaan. Kan kemarin kan sudah ibu kasih tahu alat dan bahan yang dibawa, apa sudah dibawa semua? Nah, alat dan bahannya taruh di atas mejanya masing-masing. Ya, alat dan bahannya silakan dipersiapkan sebelum kita memulai percobaan. Sudah semua disiapkan? Sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ya, oke. Sekarang perhatikan untuk langkah percobaan. Dan di sini kalian menyiapkan alat dan bahan. Baterainya ada sudah? Kabel penghubungnya sudah ada? Namanya ada? Guntingnya ada? Lampunya ada? Oke, sip. Menyiapkan alat dan bahan, membuat rangkaian listrik sederhana seperti berikut. Nah, di sini ada, di tempat kalian di LKPD-nya masing-masing juga ada bentuk rangkaiannya yang harus kalian buat ya. Yang pertama ini ada berapa baterai yang dipakai, ada berapa lampu yang dipakai, yang kedua diamati, yang ketiga, yang kedua ada berapa baterai yang dipakai, yang ketiga 4 dan 5 ya. Lalu nanti setelah kalian membuat rangkaiannya, hasil pengamatannya misalnya nih, perhatikan dulu, perhatikan kelompok 4. Misalnya kalian membuat rangkaian 1, kalian amati lampunya dinyala atau mati. Kalau lampunya mati, centang, kasih centang. Kasih centang, lampunya mati. Jenis rangkaiannya apa? Nanti kalian silakan cari di buku atau cari di internet. Rangkaiannya itu bentuknya apa? Kita ada pilihan 2 tadi ya, terbuka
Ya, dibuat rangkaiannya dari rangkaian 1 sampai 5. Ya, Ibu beri waktu untuk mengerjakannya mulai dari sekarang. Ingat ya, bagi tugas setiap kelompok. Siapa yang nanti bertugas untuk menulis di atas PD besarnya, siapa yang merakitnya, siapa yang memegangnya, ya. Ini jangan sampai break ini. Ya, dilakukan dulu Dia mau dikasih dua. ini coba dirapain coba. Ini mana kamera? Kenapa cuma dua ini? Padahal apa tuh? Buka KPD-nya ini yang supaya enak mendatar. Tuh, makanya nih ikuti ini gambar ini. Coba ikuti. Ini. Nanti ditempel aja ya. Dicoba. Udah ini kabelnya berapa? Oh, mana lampunya? Coba dulu yang satu lampu. Ini ditempel pakai remote. 7. Iya, Pak. Ya. Apa? Ya, pakai plaster aja Bu ya. Supaya melekat. Ayo, ini. Ada pasti nanti. Udah dikit aja. Itu berapa kabel yang dipakai? Coba buka. Ini berapa kabel yang dipakai? 2 kabel, 1. Ya, sudah bisa. Ini panas. Kenapa? Nyala. Berarti ini nyala. Tadi mau kan? Nah, ya udah, centang aja berarti. Ya. Berarti yang satu berhasil ya. Yang mana?
ini supaya tidak susah. Ini kan dua, dua. Ini kan dua, satu, ini dua, yang satu. Itu dua dulu. Mau menyala. Nyala, nyala. Mana? Coba dulu. Coba. Coba. Nyala lampunya. Mana? Coba lagi dong. Lihat. Enggak sampai. Tidak apa. Sudah. Sudah mau lah klik. Hah?
Benar mau. Nah, ya. Lagi coba. Ya, lagi Rama. Coba. Coba lagi Rama. Iya, Anda berarti berhasil dah tuh rangkaiannya Pak. Rama. Centang siapa? Lagi penulisnya. Nyala, berarti ya. Nanti identifikasi kalau lampunya nyala jadi rangkaiannya apa? Lihat kabelnya ini. Ada yang tidak tersambung nggak atau tersambung semua? Kalau ada nih, sekarang yang kedua. Ngomong terus ke ketiganya. Kalau yang kedua ada dua. Ada dua, nggak usah yang dilepas. Berarti ada 3 kabel, ada 2 lampu. Nih, kepada teman-teman lihat, nah, kan dari kabel 1 ke kabel 2, lampu kan? Dari kabel 1 ke lampu, terus dari lampu kabelnya ke lampu lagi. Nah, lampu lagi. Baru dari kabel ini, enggak berbuah nih lampunya. Kesini lagi gitu ya. Jadi ini kabelnya ada 3, lampunya ada 2. No. Itu pakai api nggak? Kalau pakai api itu sininya sudah ya, mau yang mana? Ya. Nah, pegang mau lah Capri. Hah? Rangkaian 1 sudah semua ya? Sudah, kelompok sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Sudah, kelompok 5? Dari kelompok 3 aja yang belum ya. Rangkaian 3 dulu langsung, rangkaian 2 kan
Udah nih. Ada bisa menyerang sekali Pak dari tadi. Harusnya kita pakai rujukan seperti ini. Nah, tinggal dicek kabelnya sudah nih semua yang dua baterai. Dua baterai sudah semua. Sudah. Pakai berapa nih? Baterainya dua ya. Ini sudah. Karena aku aja yang jadi kayak ini. Sudah namanya tidak. Kayak dua. Kurang kabelnya. Nah kayak dua ini nanti ini kan baterainya satu. Baterai kayak tiga aja dulu. Sama kayak lagi. Dan ini kan mana? Ini. Dua. Baru ini lagi. Gue mau bu. Mana? Mana? Tapi ternyata kurang punya gue. Maaf. Ayo lampunya jauh. Tahun lampunya deh. Harus banget lampunya. Wah, lu gagal. Coba terus kan, gagal bukan satu kali. Tidak macam itu. Step 4 saya. Epic 4 ini dia udah start sendiri. Dia bikin Supaya tahu. Tapi coba ya. Bu, yang nomor 2 di titik mati. Coba lagi yang tiga. Pakai yang tiga aja belum. Sudah tadi main HP. Pakai yang duanya. Ada berapa? Belum karena kan baterainya dua. Baru kan sudah sampai rangkaian dua. Baru tinggal itu kalau lima coba yang baterai satu Pak. Dilepas ini. Ini rangkaian empat sudah belum? Coba dulu rangkaian empat. Coba rangkaian empat ini diganti dulu. Ini ada nih. Lima lagi. Dekat. Ayo. Ayo. Kelompok dua pindah satu rangkaian lagi. Kan sudah belum? Nih, Ya kalau mau nyala kapan?
bisa. Berarti nanti kalau ditanya kenapa ada bau menyala ya lampunya mungkin kurang bagus. Tanpa tidur. Kayaknya kepanasan. Apalagi ini kada bisa yang rangkaian satunya apa ya? Rangkaian duanya masih selesai. Ini sekarang rangkaian tiga aja coba yang lampunya juga. Itu kayaknya punya tingkat lilitannya agak kuat di lampunya. Berarti kabelnya itu dipilihnya agak panjang, jadi lilitannya banyak. Jadi di kabel tembakannya yang bawah itu agak banyak. Jadi buat lilitan lampu itu kencang ya. Ada itu untal. Ya. Dia tidak mau. Kalau kayak gini dia mau. Tadi
Ini udah ditulis juga hasilnya. Ya, yang penting kamu. Oh, waktu belum jadi menteri now. Yang ini yang itu. Hai. Kenapa? Iya, masing-masing itu. Ya, mulai. Kayaknya kabel itu. Panas tuh karena memang berarti mengalir harusnya. Lampunya kan bawa lampu berapa? Ya, ini misalnya kan sudah kalian semua sudah kalian semua lihat ini yang nyala. Kalau misalnya yang nyala cuma satu, kalau yang nyala dua, lampu berapa nyala? Dan ini kan nyala lagi. Oke, lampu. Hah? Oh, satu. Lampunya sama aja. Ya, aku mau. Aku pulang. Kalau ininya tadi nanti nempel. Yang penting tadi mau lo sudah. Sudah. Ini kalian baru ke bawah. Ya, sudah pakai semua. Sudah. Pinjam satu. Pinjam lampu ini. Yang dua, yang ini sudah dicoba tadi belum? Nah ini coba. Mau lah. Kalau udah ganti lampu tetap nggak mampu, udah nggak nyalain lampu, berarti kabelnya itu ke lampunya apa? Berarti Ya kan, kabelnya. Tapi kayak waktu itu. tidak tahu. Nggak ada apa-apa, bisa aja kalau kalian mau. Ya, kalau kalian mau semua ya nggak ada apa-apa. Mana dari punya Tika? Udah? Silakan dilengkapi dulu, baru nanti habis itu kita diskusi, kita presentasi ya. Sudah, dilengkapi di sininya. Ya. Dilengkapi. Misalnya tidak ada, tidak ada.
Udah. Ini yang material. Nih, udah tahu deh. Tulis lagi. Tidak mau. Tidak mau. Yang nyala. Tidak nyala, tidak nyala. Yang main buat nyala ada? Oh iya. Ayo, 10 menit lagi silakan yang belum selesai mencobanya selesaikan. LKPD-nya kalau belum rampung ditulis dulu diselesaikan. 5 menit lagi kita berdiskusi. 5 menit lagi ya kita berdiskusi. Tulis dulu jawabannya. Ya, ya, nanti masing-masing ditulis. Tapi yang utama yang dulu. Kalian pakai banyak kopi nano kali tadi. Tadi ya kalau udah. Kelompok yang sudah siap disiapkan KKPD-nya biar nanti presentasi. Ya, tidak maju ke depan juga nggak apa-apa. Ya, tidak sambil ke depan juga tidak masalah. Ya, udah lihat udah ya, udah juga. Ya, udah nih, please, tulis. Ingat ya, setiap
kami. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil percobaan dan diskusi kami. Percobaan yang dilakukan mendapatkan hasil, bacakan aja rangkaian 1 lampu menyala. Nama rangkaiannya apa? Seperti itu contohnya saya baca sampai rangkaian ke 5. Itu kan ikuti membaca di situ aja, baca yang KPD kalian aja. Lalu baca jawaban dari pertanyaan diskusinya. Baru bacakan kesimpulan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Silakan nanti ketika kelompok 2 selesai kalian menanggapi ya. Oke, yuk silakan kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi kelompok ini. Udah, baca aja lagi hasil tabel pengamatan kalian itu. Yang lain perhatikan ya, ketika sudah selesai kelompok 2 ya, menyampaikan diskusinya, kalian boleh memberikan pertanyaan. Oke, ya. Jadi suaranya deh, biar kedengaran. Assalamualaikum Yang lain perhatikan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Dari 5 rangkaian, Dari tabel pengamatannya dulu, rangkaian 1 hasilnya apa? tabel hasil pengamatan, rangkaian 1 menyala, jenis rangkaian tertutup. Rangkaian 2 mati, jenis rangkaian terbuka. Rangkaian 3 nyala, jenis rangkaian tertutup. Rangkaian 4 mati, jenis rangkaian terbuka. Rangkaian 5 mati, jenis rangkaian terbuka. Pertanyaan diskusi. Dari 5 rangkaian yang telah diamati, adakah lampu yang menyala? Jika ada, rangkaian manakah yang lampunya menyala? Ada, rangkaian 1 dan 3. 2. Dari 5 rangkaian yang telah diamati, adakah lampu yang mati? Jika ada, rangkaian manakah yang lampunya mati? Ada, rangkaian 2, 4, dan 5. 3. Mengapa lampu dalam rangkaian listrik tersebut dapat menyala? Karena kabel terhubung. 4. Mengapa lampu dalam rangkaian listrik tersebut tidak dapat menyala? Rangkaian 4 dan 5 kabel tidak terhubung. Rangkaian 2 mungkin baterai kurang kuat. 5. Bisakah kalian menghubungkan bentuk rangkaian dengan keadaan lampu? Coba jelaskan. Rangkaian 1 dan 3 sesuai teori rangkaian tertutup. Lampunya menyala karena listrik mengalir. Rangkaian 4 dan 5 kabel tidak terhubung. Lampu tidak menyala. Hal ini sesuai teori tidak ada arus mengalir. Kesimpulan, rangkaian tertutup aliran arus listrik ada lampu menyala pada rangkaian 1 dan 3. Rangkaian terbuka tidak ada aliran arus listrik, lampu mati pada rangkaian 4 dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan kelompok lain menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 2. Silakan setiap kelompok wajib ya mengemukakan 1 pertanyaan. Silakan mulai kelompok mana dulu angkat tangan? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Berdiri Ahmad. Apa semua rangkaian di kelompok kalian sesuai dengan seharusnya? Belum, karena rangkaian 2 harusnya menyala tetapi tidak menyala. Di mana? Ada tanggapan kelompok 1? Tidak. Tidak ada. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ayo kan wajib ini. Dari kelompok 5. Ada pertanyaannya? Untuk kelompok 2? Kelompok 5 ada pertanyaannya? Ayo kelompok 5.
Sudah jelas? Ada lagi pertanyaan untuk kelompok dua? Tidak ada. Nah itu tadi ada. Nah itu tadi hasil pengamatan dari kelompok dua. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Ya sekarang kelompok mana lagi yang mau menyampaikan? Kelompok? Satu. Ya satu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad. Saya mewakili kelompok satu. Inilah hasil diskusi dari kami. Tabel hasil pengamatan. 1. Rangkaian 1 menyala. Jenis rangkaian tertutup. Rangkaian 2 menyala mati. Jenis rangkaian terbuka. Rangkaian 3 mati. Jenis rangkaian terbuka. Rangkaian 4 mati. Jenis rangkaian terbuka. Rangkaian 5 mati. Jenis rangkaian terbuka. Pertanyaan diskusi. Dari 5 rangkaian yang diamati, adakah lampu yang menyala? Ada. Dan manakah yang lampunya menyala? Ada. Lampu rangkaian 1. Dari 5 rangkaian yang telah diamati, adakah lampu yang mati? Jika ada, rangkaian manakah yang lampunya mati? Ada. Lampu rangkaian 2, 3, 4, 5. Mengapa lampu dalam rangkaian tersebut dapat menyala? Ada arus listrik. Ada arus aliran listrik. 4. Mengapa lampu dalam rangkaian listrik tersebut tidak dapat menyala? Tidak ada arus listrik. Bisakah kalian menghubungkan bentuk rangkaian dengan keadaan lampu? Coba jelaskan. Rangkaian 1, lampu menyala karena rangkaian tertutup dan arus mengalir. Rangkaian 1 sesuai teori. Rangkaian 4, 5, lampu mati karena rangkaian terbuka, tidak ada arus mengalir sesuai teori. Kesimpulan, berdasarkan percobaan dan diskusi, maka dapat disimpulkan rangkaian tertutup lampu menyala. Rangkaian 1, rangkaian terbuka lampu mati di rangkaian 4 dan 5. Sekian, terima kasih. Nah itu tadi hasil percobaan dan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok lain yang menanggapi. Kelompok mana dulu? Silakan angkat tangan. Kelompok 4 dulu. Silakan. Rangkaian 2 semua kabel terhubung. Mengapa lampunya tidak menyala? Seperti pada kasus rangkaian 3, mungkin baterai kurang kuat atau kabel kurang terpasang bagus. Gimana teman-teman? Bisa diterima? Bisa. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, kelompok 5. Tertutup rangkaiannya karena kabelnya semua terhubung. Gimana? Tadi ditanyakan, apakah alat kalian semuanya dalam keadaan baik? Itu ya pertanyaannya. Nah, dia menanyakan, apakah alat kalian semuanya dalam keadaan baik? Ya, Hah? ya dalam keadaan baik. Nah, mereka sudah memastikan walaupun ada yang tidak sesuai, Apa ya? itunya semuanya baik. Ya, oke, nggak apa-apa. Ayo kelompok 2, silakan. Apa pertanyaannya kelompok 2? Menurut pendapat kelompok kalian, bisakah dijelaskan kembali mengapa rangkaian 3 lampunya tidak menyala? Karena mungkin baterainya kurang kuat untuk menyalakan 2 lampu. Udah, itu aja. Baterainya saja.
mati. Makanya ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan lagi. Apa? Sama, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya sudah, kalau tidak ada, tadi kan kelompoknya 3 menanyakan. Tadi hasil kalian apa? Rangkaian 2. Hidup atau mati lampunya? Rangkaian 2 mati. Rangkaian 2 mati. Kelompok 3 kalian rangkaian 2 hidup atau mati? Hidup. Kenapa di sini bisa hidup? Kenapa di situ bisa mati? Kenapa tadi kira-kira? Makanya ditanyakan oleh kelompok 3 ya. Kenapa lampunya mati padahal di tempat mereka nyala? Bilangnya tadi rangkaiannya apa? Terbuka. Terbuka. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat dari rangkaiannya, adalah kabel yang tidak terhubung. Hah? Ada kabel yang tidak terhubung? Tidak ada kan? Kalau semua kabel terhubung, mestinya itu adalah rangkaian terhubung, ya. Nah, oke, sekarang kelompok berapa lagi yang presentasi? Kelompok 3 dulu. Sudah, kelompok 3. Bagian kanan itu dulu, baru stay, nanti baru di giliran 4 dan 5. Ayo baca. Siapa perwakilan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Sita. Saya mewakili dari kelompok 3. Tabel hasil pengamatan. Rangkaian 1 nyala. Jenis rangkaian tertutup. Rangkaian 2 nyala. Jenis rangkaian tertutup. Rangkaian 3 nyala tertutup. Rangkaian 4 mati. Jenis rangkaian terbuka. Rangkaian 5 mati. Jenis rangkaian terbuka. Pertanyaan diskusi. Dari 5 rangkaian yang telah diamati, adakah lampu yang menyala? Jika ada, rangkaian manakah yang lampunya menyala? Ada rangkaian 1, 2, dan 3. Dari 5 rangkaian yang telah diamati, adakah lampu yang mati? Jika ada, rangkaian manakah yang lampunya mati? Ada rangkaian 4 dan 5. Mengapa lampu dapat rangkaian tersebut dapat menyala? Karena semua kabel terhubung dan berkait-kait. Mengapa lampu dalam rangkaian listrik tersebut tidak dapat menyala? Karena ada kabel yang tak terhubung. Bisakah kalian menghubungkan bentuk rangkaian dengan keadaan lampu? Coba jelaskan. Jika rangkaian dalam keadaan terhubung, semua kabelnya atau tertutup lampu menyala. Jika rangkaian dalam keadaan terbuka atau ada kabel tidak terhubung, lampu mati. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dan diskusi, maka dapat disimpulkan pada rangkaian tertutup lampu menyala, pada rangkaian terbuka lampu tidak menyala. Itulah hasil pekerjaan dari kelompok 3 ya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Nah, kelompok 1 mulai. Pada percobaan kalian, apakah semua alat dan bahan dalam keadaan baik? Ya, semua dalam keadaan baik karena sudah tes usia. Sudah jelas untuk kelompok 1? Ada lagi pertanyaan kelompok lain? Sudah kelompok 5. Ada rangkaian berapa yang sudah menyala? Kelompok 2 yang pertama ya? Kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Nah, tepuk tangan dulu untuk 3 kelompok ini. Sekarang kita beralih ke kelompok 4 dan 5. Ayo, kelompok 4 bacakan. Ayo, mulai, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil pengamatan kelompok kami. Ya, oke. Tabel hasil pengamatan. Rangkaian 1. Keadaan lampu mati. Jenis rangkaian terbuka. Rangkaian 2. Keadaan lampu mati. Jenis rangkaian terbuka. Rangkaian 3. Keadaan lampu mati. Jenis rangkaian terbuka. Rangkaian 4. Keadaan lampu mati. Jenis rangkaian
kelompok dalam rangkaian listrik tersebut sudah tidak dapat menyala karena rangkaian listrik terbuka atau kurung kanan terbuka atau posisi off. Serta kalian memiliki rangkaian dengan keadaan lampu menjelaskan tidak bisa terhubung. Kesimpulan, rangkaian 1, 2, 3, 4, 5 terbuka karena tidak menyala. Nah, tadi ada perbedaan yang cukup besar ya antara kelompok 1, 2, 3 dan kelompoknya Salman. Kalau kelompok 1, 2, 3 masih ada lampunya ya menyala. Punya Salman, kelompok 1, kelompok 4 ya, semua lampunya Mati. Kira-kira ada pertanyaan nggak dengan kelompok 4? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang mau bertanya kepada kelompok Salman? Udah sahai lagi. Hah? Mau komen? Kenapa? Ada Ahmad yang ditanyakan ke kelompok Salman? Ada. Hah? Belum sampai belum. Nah, kalau enggak ibu aja yang bertanya. Ibu. Kira-kira Salman, Randy, Tarifah, dan Sandy kirimnya. Kenapa bisa terjadi hal yang sedemikian? Tidak ada satupun lampu yang menyala. Kenapa kira-kira? Kenapa Randy? Kabelnya ada kerusakan. Ya. Menurut Randy kabelnya ada kerusakan. Ada lagi kira-kira faktor yang menyebabkannya? Kenapa Tarifah? Kenapa lampunya? Kapan yang mau? Jadi lampunya nggak ada mau. Tadi mau, habis itu nggak ada mau. Tadi bisa, lalu tidak bisa. Jadinya tidak bisa semua. Mati semua. Apa lagi kira-kira yang menyebabkan? Kenapa? Kabel di lampunya putus. Atau ada kelompok lain kira-kira bisa memberikan masukan kira-kira kenapa di kelompoknya Salman lampunya tidak ada yang menyala? Ayo yang paling hebat. Ayo orang menyala nih. Kenapa? Tadi kan faktornya 1, kabelnya kira-kira ya. Kabelnya yang bermasalah. Lalu apa lagi Salman? Salah satu kabel di lampunya mungkin putus ya. Seperti itu ya. Berarti ada faktor-faktor lain yang menyebabkan lampunya tidak menyala. Walaupun seperti itu tidak apa-apa. Kalau misalnya Salman lampunya tidak ada yang menyala, nanti bisa dicoba lagi. Tetap aja bagus sudah karena bisa melakukan percobaan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Salman. Salman, Randy, Tarifah, dan Sandy. Udah apa ya? Coba tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Yuk, kasih kelompok terakhir ya. Nah, kelompok terakhir, kelompok 5. Hasil percobaan kalian gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi hasil penyampaian dari kelompok 5 gugup jaraknya jauh. Ya, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 5? Tadi ada? Ada pertanyaan untuk kelompok 5? Kelompok 5 tadi yang menyala lampunya yang mana? Lampu satu saja. Ada yang sama hasilnya dengan kelompok 5? Sama kalian? Cuma satu aja yang nyala? Ya. Oh ya, oke. Berarti kira-kira kelompok 1 dan kelompok 5 tadi bisa saling melengkapi hasil diskusinya ya. Kemungkinan pertanyaannya nanti juga sama. Seperti itu ya. Kelas banyak ini kelompok pertama dan kelompok 5 ya hasilnya sama. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang dipertanyakan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti diskusi dan presentasi kita hari ini sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, tidak apa-apa ya. Namanya juga belajar mencoba berdiskusi biar nanti lain kali berdiskusinya lebih semangat. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan berikutnya. Buat-buatnya dulu buat training. Nah, tadi kan ibu sudah mengamati kalian ya dari mulai kalian berdiskusi, melakukan percobaan dan juga melakukan presentasi. Jadi ibu amati dan tadi saat kalian bekerja sama bagaimana, mengisi tugas bagaimana ya. Ada penghargaan untuk kelompok terbaik. Nah, untuk pertemuan kali ini yang menjadi kelompok terbaik kelompok berapa kira-kira? 2. Kelompok berapa? 2. Kenapa kelompok 2? Lampunya nyala. Kenapa? Karena ibu lihat keaktifannya dalam kelompok, kerjasamanya bagaimana. Tidak mesti dari lampunya, tidak mesti dari hasil penelitian, tapi juga dari semuanya. Kerjasamanya gimana tuh kayak kelompok 5 melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ya kan dari awal sudah. Nah, jadi yang dari awal tadi mengikuti dengan baik itu ada beberapa kelompok ya. Nah, tapi yang paling baik adalah kelompok karena mereka melakukan diskusi dengan tenang, mengerjakan dengan baik, juga cepat ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jangan kecil lagi ya, nanti juga ada giliran yang lainnya supaya menjadi kelompok yang sekarang kita kesimpulan dari diskusi kita. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan ya, membuat 5 rangkaian listrik. Ibu lihat tadi hasilnya berbeda deh. Coba kita amati dulu rangkaian yang pertama. Silakan kalian buka PD-nya, amati rangkaian yang pertama. Ya, rangkaian yang pertama itu kira-kira kabelnya terhubung semua atau tidak? Terhubung semua atau tidak? Terhubung. Jadi kalau terhubung seperti itu, maka namanya rangkaiannya rangkaian apa? Tertutup. Kalau tertutup, lampunya nyala atau tidak? Ya, harusnya rangkaian 1 lampunya nyala karena rangkaiannya tertutup. Lalu lanjut ya, untuk rangkaian yang kedua. Rangkaian kedua gimana?
di video kedua juga tadi kenapa bisa terjadi korsleting listrik? Kenapa kira-kira bisa terjadi korsleting listrik? Ayo, kenapa bisa terjadi korsleting listrik kira-kira? Mana terbakar? Hah? Mana terbakar? Kabelnya terbakar. Ya, boleh ada lagi. Apa? Apa lagi? Satu tadi dari taman, kabel terbakar. Nah, penyebab dari korsleting listrik itu paling umum adalah karena adanya hubungan pendek atau arus pendek listrik. Nah, arus pendek ini bisa terjadi karena kerusakan barang elektronik tadi seperti kabel terbakar, boleh. Atau ada kemasukan hewan kecil, ada kabel yang digigit. Ya kan? Kalau kalian punya di rumah punya stop kontak kan? Ada yang sehitam pinggirnya. Nah, kalau kalian lihat stop kontak di rumah kalian itu mulai kan putih ini stop kontak kan buat colok-colokannya itu. Kalau sudah mulai hitam nih seperti ini nih. Nah, ini kan putih masih, ya kan? Kalau sudah mulai menghitam itu tidak boleh lagi pakai. Karena itu sudah menuju rusak ya. Kalau masih tetap digunakan itu bisa menyebabkan arus pendek. Arus pendek itu adalah arus yang mengalirnya itu jaraknya singkat tapi kekuatannya besar. Nah, jadi si kabel yang menghubung ini tadi tidak sanggup. Nah, jadi dia terbakar. Ini yang paling sering terjadi ya, korsleting listrik. Ya. Nah, ini tadi apa itu hubungan pendek ya? Hubungan pendek arus listrik adalah suatu hubungan dengan tekanan listrik yang sangat kecil mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar dan bila tidak ditangani dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran. Tadi kan pertanyaan ini kita muncul, ini sudah terjawab ya. Mengapa lampu yang awalnya mati menjadi hidup? Sudah ya, karena ada arus yang mengalir. Ini mengapa lampu yang hidup bisa mati? Karena arusnya terputus. Mengapa bisa terjadi korsleting listrik? Tadi jawabannya ya. Nah, mengapa jika terjadi kebakaran atau korsleting listrik lampu atau listrik padam? Kenapa? Kenapa? Kalau salah satu rumah kalian ada lampunya yang rusak, pasti jelek kan? Langsung mati kan? Nah, itu kenapa? Ya, harusnya itulah biasanya ada MCB kan? Karena kan MCB namanya mini sirkuit yang di depan rumah itu kan, yang tekan listriknya itu. Nah, biasanya kalau ada yang korslet itu langsung jeglek turun ke bawah. Ya, itu memutus arus listrik supaya tidak semakin besar kebakarannya ya. Dia kan mengalir terus itu si api jadi terjadi diputus dulu supaya tidak menyebar. Makanya kalau ada salah satu tempat daerah kebakaran pasti tempat lain mengalami mati lampu atau listriknya. Sampai sini sudah jelas? Nah, berarti kita sudah sampai kepada kesimpulan. Apa kesimpulannya itu adalah apa aja yang sudah kita lakukan hari ini? Dari awal tadi kita ngapain? Mengamati video yang pertama tadi video apa? Orang tidur, cek kipas angin. Lalu video yang kedua apa? Lampu dulu ya, lampu yang awalnya mati nyala kan? Mati. Lalu yang ketiga kebakaran karena korsleting listrik. Lalu kalian hari ini sudah melakukan apa lagi? Percobaan tentang apa? Rangkaian apa tadi? Tertutup dan terbuka. Lalu apa lagi tadi? Sudah berdiskusi. Ya, sudah saling berdiskusi, menjawab pertanyaan dari teman-temannya seperti itu ya. Jadi kalian juga sudah mengetahui tadi ada dua rangkaian listrik ya. Yang pertama apa tadi? Terbuka. Yang kedua? Terbuka tadi harusnya bagaimana? Harusnya tidak mengalir. Jadi mati ya lampunya. Kalau yang kedua? Tertutup. Harusnya mengalir lampunya. Nah, jadi sudah bisa membedakan ya yang mana rangkaian terbuka, yang mana rangkaian tertutup. Nah, sekarang tiba waktunya untuk poster. Nah, silakan dijawab soal posternya. Ida itu kirimkan linknya ya, silakan dijawab itu posternya. Waktunya 5 menit.
Ya, post-test. Link post-testnya silakan dijawab. Waktunya Apa sendirinya? 5 menit. Nggak pakai password. Apa tuh pasti? Mana? Hah? Yang post-test, link post-test. Artinya Di bawah tulisan link post-test ada di situ kan, linknya ibu kasih. Silakan dijawab. Waktunya 5 menit. Silakan. Satu. Sinyalnya. Pakai kartu apa? Sis, sama saya. Sis. Tapi versi mau ya? Versi mau? Ya, tadi ada mau. Nah, pakai trik ya? Nah, ini untuk yang tidak ayo, silakan ganti. Itu untuk post tab, tadi di tab. Ini yang post tab. Silakan dijawab ya, waktunya 5 menit. Harusnya nilainya lebih baik daripada pretest tadi. Nah, tadi Ya. sudah. Kamu sudah? Ready sudah? Tulis mana tadi yang namanya Rindy. Nama aku dulu. Iya, yang mana yang awal ini? Yang tulis pretest. Sudah, ada beberapa nilai yang sudah masuk.
dan doa tadi berakhir juga pelajaran kita hari ini ya. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik, berkesempatan dengan waktu bel ya. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.